Mungkin kalian sering dengar nama NATO dan langsung kebayang teknologi canggih, tentara elit, drone tempur, satelit mata-mata. Bahkan katanya, kalau mereka mau, bisa menginvasi negara manapun di Asia Tenggara dalam hitungan hari. Tapi semua kehebatan itu tak ada artinya di satu tempat yang sejak dulu dikenal sebagai kuburan para negara superpower, tempat yang tak pernah benar-benar ditaklukkan. Nama tempat itu Afghanistan, bukan sekedar negara, tapi kuburan bagi mereka yang datang dengan arogansi. Soviet tumbang di tanah panas. Tahun 1979, Uni Soviet menyerbu Afghanistan. Mereka datang untuk menyelamatkan rezim komunis lokal yang terancam tumbang. Tapi rakyat Afghanistan tidak menyambut mereka. Justru sebaliknya, muncul gerakan perlawanan besar bernama Mujahidin. Dan di belakang mereka berdiri Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Pakistan. Perang pun berubah menjadi proxy war, perang dingin. Dalam 10 tahun, Soviet kehilangan puluhan ribu tentara, kehabisan uang, kehabisan semangat. Tahun 1989, mereka mundur dan kalah. Afghanistan menang, tapi itu baru permulaan. Perang saudara dan kelahiran Taliban. Setelah Soviet pergi, tidak ada damai. Mujahidin justru saling serang. Kota demi kota jadi medan perang. Di tengah kekacauan ini, muncul kelompok baru, Taliban. Mereka menawarkan satu hal, ketertiban, dengan hukum agama versi mereka. Tahun 1996, Taliban mengambil alih Kabul. Mereka mendirikan Emirat Islam Afghanistan dan memberi perlindungan kepada tamu spesial, seorang tokoh militan internasional bernama Osama. September 2001, dunia berubah. Sebuah kelompok ekstremis menabrakkan pesawat ke Menara Kembar, WTC dan Pentagon. Ribuan orang tewas. Amerika menunjuk dan jaringannya sebagai dalang. Lalu mereka kirim ultimatum ke Taliban, serahkan atau kami serang. Taliban menolak. Amerika tidak menunggu lama. Amerika dan NATO masuk. Oktober 2001, operasi militer besar-besaran dimulai. Operation Enduring Freedom. Targetnya menjatuhkan Taliban dan menghancurkan jaringan ekstremis. Hanya butuh beberapa minggu, Taliban tumbang. Pemerintah baru dipasang.
NATO masuk lewat misi ISAF untuk membantu stabilisasi. Dunia bersorak. Kita berhasil. Tapi itu semua terlalu cepat. Demokrasi onsen 2002 sampai 2009. Konstitusi baru disusun. Pemilu diadakan. Hamid Karzai dilantik sebagai presiden pertama. NATO membangun sekolah, rumah sakit, jalan raya. Tapi di balik kemajuan fisik, ada keretakan dalam fondasi. Taliban belum hilang. Mereka bersembunyi di pegunungan dan wilayah Pakistan. Pemerintah baru penuh korupsi dan nepotisme. Rakyat tak percaya pemimpinnya. Di desa-desa, keamanan semakin buruk. Dan Taliban mulai bergerak lagi. Kebangkitan Taliban. Taliban tidak lagi seperti dulu. Mereka berubah jadi gerilyawan. Kuasai desa demi desa, pasang bom di jalanan, serang konvoi militer. Taktik mereka tak terduga dan tidak bisa dilawan dengan perang konvensional. Pasukan NATO frustasi. Tentara Afghanistan yang dilatih NATO, banyak yang kabur, banyak yang menyerah. Tahun 2011, tewas di Pakistan. Tapi ideologi perlawanan tidak mati bersamanya. Penarikan bertahap dan keraguan. 2014 sampai 2020. NATO mulai mundur. Pasukan asing dikurangi. Kontrol diserahkan ke Afghan National Army. Tapi tentara ini lemah. Gaji rendah, mental rapuh, masih bergantung pada logistik barat. Taliban melihat kesempatan. Mereka mulai bernegosiasi secara diam-diam dengan suku-suku dan pemimpin lokal. Waktu berpihak pada mereka. 2020. Februari 2020, pemerintahan Donald Trump menekan kesempatan damai langsung dengan Taliban. Ironisnya, pemerintah Afghanistan tidak diajak bicara sama sekali. Isinya, Amerika akan menarik semua pasukannya. Taliban berjanji tidak akan bantu kelompok ekstremis internasional. Tapi semua orang tahu, janji seperti ini cuma permainan waktu. Taliban tidak menunggu lama. Mereka mulai bergerak cepat. 2021. Pemerintahan Joe Biden melanjutkan rencana penarikan. Semua pasukan asing dijadwalkan keluar sebelum 31 Agustus 2021. Tapi Taliban tidak menunggu. Dalam hitungan minggu, kota-kota besar jatuh. Tentara Afghanistan menyerah tanpa perlawanan. 15 Agustus 2021, Taliban masuk Kabul. Presiden Ashraf Ghani kabur naik helikopter. Rakyat panik. Ribuan orang menyerbu bandara. Sebagian nekat naik di badan pesawat militer Amerika. Beberapa jatuh dari langit. Dunia menonton dalam diam.
Gambar itu menjadi simbol kehancuran moral Barat 2022 sampai 2025. Taliban kembali berkuasa. Mereka bilang mereka sekarang lebih moderat. Tapi kenyataan berkata lain. Perempuan dilarang sekolah. Jurnalis dibungkam. Oposisi dipenjara. Barat tak mengakui mereka. Dana bantuan dibekukan. Tapi korban sesungguhnya lagi-lagi adalah rakyat Afghanistan. Anak-anak yang lahir dalam perang dan tumbuh di bawah bayang-bayang ketakutan yang sama. 20 tahun, 2 triliun dolar, ribuan nyawa. Apa yang didapat? Demokrasi gagal. Taliban kembali. Dan dunia sadar. Afghanistan bukan sekedar medan perang. Ini adalah tanah yang tidak pernah bisa dimenangkan dengan senjata. Ini adalah kuburan para superpower.